Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyumil mudabbir li jami'il makhluqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Pada pelajaran kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bab puasa. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang bab zakat, maka bab selanjutnya adalah mengenai tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Qala al-muallifu rahimahullah, kitabus siyam, bab puasa. Ba'da an anhal musannifu rahimahullahu ta'ala al-kalama 'ala az-zakah, syara'a fil kalami 'ala as-siyam. Setelah pengarang rahimahullah menyelesaikan pembahasan tentang zakat, maka beliau memulai pembahasan tentang puasa. Wa huwa, dan yang dimaksud dengan puasa, definisi puasa itu adalah imsakun 'anil mufattirati kullan nahari biniyatin ala wajhin makhsus, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sehari penuh dengan niat sesuai aturan tertentu. Menahan diri dari makan dan minum dan yang lain-lain yang bisa membatalkan puasa seharian penuh, dan ya, perlu digarisbawahi dengan niat untuk berpuasa. Akan dijelaskan nanti tentang waktunya niat, tentang bagaimana dan niat untuk puasa. Faslun, qala al-muallifu rahimahullah, faslun, pasal, fi bayani ahkamis siyami wa ma yatba'u dzalika. Pasal ini menjelaskan tentang hukum-hukum mengenai puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Yajibu shaumu syahri Ramadan, wajib berpuasa bulan Ramadan. Dan puasa yang diwajibkan bagi kita umat Islam itu adalah selama 1 bulan Ramadan. Bi syahadati adlin annahu ra'a hilala Ramadana aw bistikmali Sya'bana 30, dengan kesaksian 1 orang laki-laki yang adil. Untuk bulan Ramadan cukup kesaksian 1 orang saja, seorang laki-laki yang adil. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain, harus 2 orang saksi. Bulan Syawal 2 orang saksi, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Seperti sekarang ini, insya Allah nanti sore kita melaksanakan muraqabatul hilal untuk mengamati, mengobservasi hilal akhir dari bulan Jumada al-Akhirah, yaitu sekarang tepatnya tanggal 29 Jumada al-Akhirah. Dan jika terlihat hilal
nanti saat maghrib, saat terbenam matahari, maka berarti besok sudah masuk bulan Rajab. Namun jika tidak terlihat, maka sebagaimana kita ketahui, kita sempurnakan bulan ini dengan jumlah 30, dengan menyempurnakan jumlah harinya 30 hari. Berarti besok seandainya nanti malam tidak terlihat hilal, besok masih 30 Jumada al-Akhirah. Lusanya baru 1 Rajab. Antara dua itu. Dengan kesaksian satu orang laki-laki. Itu bulan Ramadan. Adapun seperti sekarang nanti bulan Rajab harus kesaksian 2 orang. Dikhususkan orang saja. Satu orang laki-laki yang adil bahwa ia melihat hilal bulan sabit. Ya, bulan sabit yang menunjukkan masuknya atau awal dari bulan Hijriyah, termasuk bulan Ramadan. Atau dengan menyempurnakan atau istilahnya adalah istiqmal bulan Sya'ban 30 hari. Pada tanggal 29 Sya'ban hilal, maka berarti disempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Artinya berpuasalah kalian, mulailah bulan Ramadan, tentukan bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Wa aftiru liru'yatihi, dan selesaikanlah puasa bulan Ramadan dengan mengetahui bahwasanya Ramadan sudah selesai, sudah berakhir dan masuk bulan Syawal. Juga liru'yatihi, dengan melihat hilal, yaitu hilal untuk bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum, dan jika terhalang oleh pandangan kalian hilal tersebut karena cuaca yang mendung, tertutup oleh awan, maka fa'akmilu iddata sya'bana 30 yauman, sempurnakanlah jumlah hari dari bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, maka dari sini bisa kita ambil kaidah bahwasanya menentukan awal dan akhir bulan Hijriyah termasuk bulan Ramadan ini adalah ada 2 metode. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Bagaimana caranya kita melaksanakan muraqabatul hilal? Awal bulan itu akan muncul jika saatnya sudah muncul, itu mungkin untuk dilihat pada akhir bulan atau tanggal 29 dari setiap bulan saat matahari terbenam. Karena hitungan hari dalam bulan-bulan Hijriyah itu antara 2, yaitu 29 atau 30. Maka yang pertama tadi yaitu dengan cara melihat hilal, melaksanakan pengamatan terhadap hilal itu dengan melihat posisi hilal, misalnya diperkirakan sekian derajat dari sebelah kanan atau kiri matahari, posisi matahari saat terbenam. Maka dari situ bisa kita ketahui di mana matahari terbenam, tidak jauh posisinya dari matahari terbenam itu akan mungkin bisa terlihat hilal.
jika hilal memang sudah bisa mungkin untuk dilihat. Bisa saja hilal tidak mungkin untuk dilihat, maka tidak terlihatnya hilal pada tanggal 29 menjadikan kita menempuh metode yang kedua, yaitu menyempurnakan bulan atau istikmal bulan sebelumnya menjadi 30 hari, dan kemudian setelah 30 hari sempurna bulan sebelumnya, maka bulan baru dimulai tanggal 1 setelah tanggal 30 dari bulan sebelumnya. Begitu cara menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan dari bulan-bulan Hijriyah yang lainnya, yaitu dengan cara ru'yatul hilal dan istikmal. Adapun hisab, yaitu perhitungan posisi hilal, bahwasanya ini mungkin terlihat atau tidak mungkin terlihat, itu adalah hanya sebagai perkiraan, tidak bisa dijadikan pedoman, karena tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Yang disebutkan oleh beliau hanya sumu li ru'yatihi, dan kemudian fa in humma alaikum fa akmilu. Berarti hanya dua, ru'yah dan istikmal saja. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang dengan menghitung dan atau melihat perhitungan hisab, perkiraan posisi hilal, itu hanya sebagai pendekatan dan perkiraan di mana posisinya, kurang lebih berapa derajat dari posisi matahari. Namun secara umum tanpa itu pun orang bisa melihat, tanpa memakai perkiraan dalam hisab pun orang juga bisa melihat hilal. Dengan melihat di mana posisi matahari itu terbenam, maka tidak jauh dari posisi matahari terbenam, posisi matahari terbenam di sebelah kiri atau sebelah kanan matahari, itu yang memungkinkan bisa terlihat hilal posisinya. Dan hilal atau bulan sabit itu bentuknya adalah begini. Bulan sabit, bulan sabitnya melengkung begini. Kalau dibahasakan, punggungnya ke bawah, perutnya ke atas, melengkung. Ini perut, ini bawahnya adalah punggung. Bukan begini ya, tapi begini. Tapi sangat tipis sekali kalau bulan masih di awal bulan. Tanggal 2-nya lebih tebal, tanggal 3-nya lebih tebal lagi, sebagaimana kita biasa saksikan, sehingga di pertengahan bulan kemudian menjadi bulan purnama, dan di akhir bulan juga akan menjadi lebih tipis begitu. Itu adalah bulan yang Allah jadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagai tanda perhitungan untuk waktu. Dalam Al-Quran disebutkan wal qamara qaddarnahu manazila. Artinya bulan itu sudah ditentukan peredarannya untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menentukan awal atau masuknya bulan dan akhir atau selesainya bulan yang lain. Itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau orang hanya berpedoman pada hisab saja, tapi tidak melakukan ru'yah, maka itu tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang tadi disebutkan
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan para a'immah yang lainnya. Itu adalah metode atau cara menentukan awal dari bulan Ramadan. Hanya ada dua, yaitu yang pertama ru'yatul hilal pada tanggal 29 di setiap akhir bulan, di bulan Sya'ban. Untuk menentukan awal Ramadan, maka berarti di bulan Sya'ban tanggal 29 dilakukan pengamatan terhadap hilal. Jika terlihat, maka besoknya sudah masuk awal Ramadan. Jika tidak terlihat, maka berarti disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan lusanya baru 1 Ramadan. Ini dengan kesaksian satu orang laki-laki yang adil, khusus untuk bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain, harus 2 orang laki-laki yang adil. Adapun selain laki-laki, perempuan, laki-laki yang fasik misalnya, yang tidak adil, atau laki-laki yang belum baligh, belum mencapai usia baligh, maka tidak bisa diterima kesaksiannya. Yang bisa diterima adalah yang memenuhi syarat untuk bersaksi tentang terlihatnya hilal atau tidak, itu adalah orang laki-laki yang adil, bersaksi bahwasanya dia sudah melihat hilal di bulan Ramadan, menjadi hilal awal Ramadan. Kalau tidak terlihat pada tanggal 29 itu, maka disempurnakan menjadi 30 bulan Sya'bannya, dan kemudian lusanya setelah 30 sempurna 30 hari Sya'ban, maka kemudian yang besoknya baru bulan awal dari bulan Ramadan. Hanya sekedar menggunakan hisab, kemudian sudah menentukan dari jauh-jauh hari bahwasanya Ramadan jatuh pada tanggal sekian, itu tidak sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita di Indonesia ini yang dilakukan muraqabatul hilal, observasi dan pengamatan terhadap hilal setiap tanggal 29, termasuk kita di Yayasan Syahama melaksanakannya setiap bulan. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tidak hanya di bulan Dzulqa'dah untuk mengetahui masuknya Dzulhijjah, tidak hanya di bulan Sya'ban untuk mengetahui masuknya Ramadan, atau tidak hanya di bulan Ramadan untuk mengetahui selesainya Ramadan dan masuknya bulan Syawal, 1 Syawal saja, tidak. Tapi di setiap bulan, karena ini adalah fardu kifayah hukumnya. Kita semuanya berkewajiban untuk melaksanakan. Jika sudah dilaksanakan oleh 1 orang dari kita, atau yang memenuhi syarat di bulan-bulan selain bulan Ramadan 2 orang, sebagian orang sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Dan dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu untuk pengamatan terhadap hilal ini, kesaksian seseorang bahwasanya dia sudah melihat hilal hanya berlaku untuk daerah di mana orang tersebut melihat dan sekitarnya yang sekiranya masih 1 matla', yang masih sama waktu terbenam dan terbitnya matahari. Jika sudah berbeda matla'nya, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak, ukurannya bukan matla' waktu terbenam atau terbitnya matahari, tapi ukurannya jarak, masafah. Orang dibolehkan melaksanakan sholat dengan mengqashar, mengurangi jumlah rakaat yang 4 menjadi 2 sebagai keringanan, seperti yang sudah kita pelajari pada bab sholat mengenai sholatnya orang yang bepergian atau sholatnya musafir. Itu adalah dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i, ukurannya adalah berlaku kesaksian tersebut hanya bagi
orang yang tinggal di daerah tersebut dan yang daerah yang lain yang sama matlaknya. Jadi misalnya waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur itu kan berbeda. Maka menurut Imam Syafi'i, jika terlihat hilal di Indonesia Timur, bagi yang di Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat itu tidak bisa mengikuti apa yang kesaksian yang sudah disaksikan di sana di waktu daerah yang waktunya adalah yang diistilahkan waktu Indonesia Timur, karena berbeda matlaknya. Adapun dalam hal ini ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, bahwasanya jika sudah terlihat hilal di satu daerah saja, dari seluruh penjuru bumi bisa mengikuti itu. Maka meskipun di beda negara terlihat hilal di Australia, di Indonesia boleh mengikuti. Terlihat hilal di misalnya terlihat hilal di Lebanon, maka di Indonesia juga bisa mengikuti. Ya, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, ya maka tidak bisa mengikuti. Hanya bisa diikuti oleh daerah-daerah yang sama matlaknya saja. Matlak itu artinya waktu terbit dan terbenamnya matahari. Yang sama, maka itu saja yang berhak atau bisa mengikuti kesaksian dari satu daerah, yaitu daerah tersebut orang yang ada di situ menyaksikan hilal sudah terlihat oleh dia, maka di daerah tempat dia melihat hilal itu dan daerah-daerah sekitarnya yang masih sama matlaknya itu saja yang bisa mengikuti menurut pendapat mazhab Syafi'i. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, bahwasanya jika sudah terlihat hilal di suatu daerah, maka boleh di seluruh daerah, seluruh permukaan bumi ini untuk mengikuti tanpa dibatasi hanya untuk satu daerah atau kawasan yang sama matlaknya saja, tidak, atau hanya daerah yang radius 80 km kalau kita memakai pendapat yang mengatakan yang boleh dengan jarak yang boleh seseorang mengqashar sholat jika sudah melewati jarak tersebut, kurang lebih menurut satu pendapat 80 km misalnya. Karena ada beberapa versi perhitungan dan pendapat yang mengatakan jarak masafah qasar itu berapa. Itu adalah cara menentukan hilal dan berlaku bagi siapa saja. Maka dari sini kalau kita misalnya di Indonesia ini mendapatkan informasi bahwasanya terlihat hilal di Sulawesi, kalau menurut mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengikuti orang yang tinggal di Jakarta atau di Jawa. Tapi dalam hal ini kita bisa mengikuti pendapat yang lain, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi yang mengatakan boleh. Jika sudah terlihat di satu tempat, maka di daerah-daerah yang lain di seluruh penjuru bumi itu boleh mengikuti. Demikian, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan bab puasa. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.